Baik, saya di sini akan menjelaskan nomor satu Java. Pada Java ini kita akan membuat program seperti output yang ditunjukkan di bawah ini, di mana program ini terdiri outputnya 54321, kemudian turun ke bawah 4321, 321, 21 hingga 1. Nah, dalam pembelajaran Java ini program seperti ini disebut juga dengan program decrement ya, karena nilainya akan semakin turun ke bawah. Nah, adapun untuk membuat program seperti ini, kita membuat misalkan ini menjadi sebuah permisalan. Nah, permisalannya adalah sebelum angka ini dibuat, saya akan menganggap angka ini menjadi X. Jadi ketika 5 ini kita anggap X dan semua yang sini ada X. Nah, untuk membuat program seperti ini, kita membutuhkan perulangan. Nah, program perulangan yang kami buat di sini adalah ini yang ini. Nah, dalam perulangan ini programnya adalah for integer i sama dengan 5, kemudian i-nya lebih besar dari sama dengan 1, dan i-nya itu decrement mengalami penurunan ke bawah. Oke, mengapa integer i sama dengan 5? Karena program pada baris pertama ini akan terdiri dari 5 buah bilangan. Nah, jadi sebagai awalan integer i-nya itu adalah sama dengan 5 dan diakhiri dengan sama dengan 1, kemudian semakin turun ke bawah. Nah, misalkan seperti ini, ketika i-nya sama dengan 1, yang harus diketahui sini, ketika i-nya sama dengan 1 ini tadi, maka bloknya akan menjadi 5, sementara ketika i-nya menjadi 2, lebih besar sama dengan 2, maka bloknya akan menjadi 4 seperti ini. Kemudian jika i-nya 3, maka bloknya menjadi 3, kemudian i-nya 4 menjadi 2 blok perulangan seperti ini, dan ketika i-nya 5, maka blok perulangannya akan menjadi 1. Ini menjadi kebalikan atau decrement tadi. Nah, ketika kita menggunakan decrement ini untuk membuat program seperti ini, maka kita memulainya dari angka 5 seperti ini, selanjutnya akan turun ke bawah. Untuk ketika tadi saya sudah menjelaskan perulangan i-nya, maka pada perulangan j-nya kita mulai dari i, j sama dengan i ya. Di sini kita masukkan karena nilai i-nya itu sama dengan 5. Nah, untuk j-nya ini nilainya tadi dimulai dari i seperti yang saya sebutkan, berarti dimulai dari 5 sampai dengan 1, semakin turun ke bawah 5, 4, 3, 2, 1, yang mana ketika nilai j-nya itu digunakan berasal dari nilai i, maka nilai j-nya itu lebih besar sama dengan i. Yang mana i sama i di sini dapat kita lihat i lebih besar sama dengan 1, maka di sini juga j lebih besar sama dengan 1, dan j-nya juga mengalami decrement ataupun penurunan. Jadi pada program pertama ini dapat disimpulkan j-nya itu dimulai dari 5 dan i-nya dimulai dari 1, dan akan jalan dan programnya akan berhenti sampai i-nya itu kurang dari 1. Dan ketika melakukan perulangan ke atas, maka j-nya akan berkurang menjadi 4 dan seterusnya. Nah, keseluruhan output ataupun ketika program ini dijalankan, maka akan muncul seperti ini ya. Di sini sistem outprint.j yakni mencetak perulangan dari j ini tadi. Kemudian di sini kami juga menggunakan sistem outprintln agar ketika output yang dicetak nantinya menjadi sebuah baris yang turut ke bawah agar menjadi lebih rapi. Baik, selanjutnya pada program nomor 3 Java ini kita akan membuat program dengan output seperti ini: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, dan 5, 5, 5. Adapun program ya untuk membuat output seperti ini yakni seperti berikut ini. Terlebih dahulu kami memberikan ataupun mendeklarasikan tipe datanya terlebih dahulu, yakni kami menggunakan tipe data integer. Nah, pada tipe data integer ini kami deklarasikan variabel i yang bernilai 5. Selanjutnya, setelah kita mendeklarasikan variabel dari integer i sama dengan 5 ini, kita akan membuat program perulangannya. Nah, program perulangan ini adalah pada line 26 dan 27. Dapat kita lihat pada line 26 program perulangan pertamanya integer a sama dengan 1, a kurang dari sama dengan i, a increment atau a++. Nah, pada ini dapat kita perhatikan ya, bagian ini a kurang dari sama dengan i, seperti kita ketahui bahwa i-nya itu bernilai 5. Berarti di sini dapat kita detailkan bahwa program ini integer a sama dengan 1, a kurang dari sama dengan 5, dan a increment.
Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada perulangan lagi karena ini merupakan program perulangan bersarang atau nested. Nah, jadi kita menggunakan kurawal di sini untuk memasukkan program perulangan yang kedua. Nah, program perulangan yang kedua ini for integer b sama dengan 1, b kurang dari sama dengan a, dan b increment. Oke, di sini mengapa b sama dengan 1? Karena output yang akan muncul tadi berupa angka kembar seperti ini. 1, 2, 2, 3, 3, tidak ada angka yang berbeda seperti yang pada soal nomor 1 ataupun soal-soal yang lainnya. Pada soal yang ini angkanya sama, sehingga di sini kami deklarasikan nilai dari integer pada variabel b itu bernilai sama dengan 1 sama dengan pada integer a. Selanjutnya di sini b ini memiliki nilai kurang dari sama dengan a. Dan kita ketahui bahwa tadi nilai A di sini itu kurang dari sama dengan I yang benar bernilai 5. Berarti di sini juga sama, B-nya itu akan bernilai kurang dari sama dengan 5, dan B-nya juga akan mengalami increment atau B++ ya. B++ kita kenal juga dengan increment. Nah, selanjutnya setelah program perulangan tadi kita tuliskan, nah kita akan mencetak program tadi dengan menggunakan perintah system out .print, kemudian di dalamnya buka kurung a plus petik 2. Nah, di sini nantinya kita akan mencetak program perulangan ya. Pada sistem outprint ini kita akan mencetak program perulangan dari for ini pada line 26 ya, for integer a ini. Nah, selanjutnya diberikan tanda petik 2 ini bertujuan untuk memberikan spasi agar nanti programnya itu menjadi lebih rapi seperti ini, terdapat jarak. Selanjutnya pada line 30 dapat kita lihat terdapat perintah system.out.println. Maksudnya adalah untuk memberikan baris ya kepada setiap program ini. Jadi ketika 1 maka turun ke bawah, 2 turun ke bawah, 3 turun ke bawah, begitu juga seterusnya. Tujuan pemberian println ini adalah untuk memberikan baris yang menjadi lebih rapi kepada output program nantinya. Begitu program penjelasan program untuk Java nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Zikri. Saya dari kelompok 2 dan jurusan 1 TRPLB. Oke. Di sini saya akan menjelaskan perulangan Java yang tugas struktur data. Saya akan menjelaskan nomor 2 dan nomor 5. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Di sini udah saya ketik for sintaknya atau programnya sudah saya ketik. Jadi kalau kita run, hasil outputnya ini 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, dan 1 2 3, 1 2 dan 1. Nah, saya akan menjelaskan kenapa dia bisa outputnya bisa gini. Yaitu pertama, dia akan menjalankan integer i-nya ini dulu. Akan menjalankan integernya i ini. Nah, di sini kan ada integer i sama dengan 5. Nah, di sini dia akan mulai bekerja. I lebih besar sama dengan 1. Nah, i-nya ini apakah lebih besar dari sama dengan 1? Kita lihat yang sebelumnya, i sama dengan 5. 5 kan lebih besar dari 1, jadi true. Nah, maka dia berpindah ke pengerjaan yang ke J, for integer J sama dengan 1. Nah, itu di sini J-nya ini, J lebih kecil sama dengan I. Nah, I-nya ini kan tadi 5. Di sini masuk. Udah tuh J-nya ini 1. Nah, jadi 1 lebih kecil sama dengan 5, apakah benar? True. Maka true, dia benar. Dan dia menghasilkan output 1 itu. 1. Itu dia increment lagi ke sini lagi. Jadi dia ini bertambah 1 ini jadi 2. Jadi 2. J ini jadi 2. Nah, udah itu jalankan lagi I-nya ini. 2 lebih kecil atau sama dengan 5. Benar kan? Benar. Jadi true. Dia outputnya masuk lagi ke 2. Sampai seterusnya sampai ke 5. Sampai 5. Nah, kalau sudah selesai sampai 5, dia ke atas lagi. Ini pas di atas ini dia yang tadinya 5 dia jadi decrement jadi berkurang, jadi yang tadi. Ini jadi ke 4. Jadi 4. Di sini jadi 4.
Nah, 4 lebih besar sama dengan 1 kan true lah. Dan itu dia ke for lagi. Nah, sampai terus gitu. Nah, ada mungkin kalau ada yang kurang dimengerti nanti tolong atau ada salah penyampaian saya tolong dibenarkan. Oke, nomor 2 sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan nomor 5. Oke, di sini saya akan menunjukkan nomor 5. Di sini program dan syntaxnya sudah saya ketik, dan ini outputnya. Kita run lagi. Ini dia outputnya, benar kan? Di sini saya akan menjelaskan mengapa ini menjadi gini outputnya. Oke, di sini ada x, y, angka sama dengan 1. Dan for perulangannya itu for x sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan a. X ini x sama dengan 0. Di sini 0, jadi a. A di sini dia ada di public stack void cetak angka integer a. A-nya ini menjadi 1. Jadi 1, A-nya menjadi 1. Jadi di sini 0 lebih kecil sama dengan A. True kan? Ya, true karena 0 itu lebih kecil dari 1. Itu turun lagi ke sini for y sama dengan 0. 0. Y sama dengan 0 dan y lebih kecil sama dengan x. X tadi 0 kan? Sudah 0, y 0 lebih kecil atau sama dengan x. Itu tadi sama. Jadi true. Udah itu dia akan sistemnya ini akan mengeprint angkanya ini 1. Dan satunya ini ke outputnya ini jadi 1. Udah itu dia balik lagi, dia increment, jadi angkanya ini nambah jadi 2, dan juga x nya ini nambah juga ada di x nya ini jadi 1, dan juga y ini jadi 1 sampai seterusnya sampai outputnya jadi gini. Oke, mungkin cuma itu dari saya. Maaf apabila ada salah kata, dan juga mohon maaf apabila ada salah penyampaian, mohon dikoreksi lagi. Oke, mungkin cuma ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan melanjutkan nomor 4, yaitu untuk INTI sama dengan 1, yaitu akan mencetak kolom sebanyak 1 dan I kurang dari 5. Angkanya akan menjadi 5. Dan I sama dengan increment. Selanjutnya kita akan mencetak nilai J, yaitu INTJ sama dengan 5. Dia akan mencetak 5 baris, dan J lebih dari I, yaitu I sama dengan 1, dan J itu decrement. Setelah itu kita akan mencetak J sebagai baris. Oke, selanjutnya kita di sini akan mencetak print line, yaitu akan mencetak baris sebanyak 5. Oke, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan Sayyid tentang Java nomor 6 dan 5. Untuk ENTI akan diisi dengan 5 angka. Untuk ENTA akan diisi dengan 1, yaitu mencetak baris mulai dari 1. A kurang dari I, dan A increment. Dan untuk B akan memulai kolom dari angka 1. B kurang dari A, dan B decrement. Lalu kita akan mencetak B sebanyak 5, kolom B sebanyak 5. Dan selanjutnya kita akan membuat INTC sama dengan 1, yaitu membuat 4 angka di bawahnya. INTC sama dengan 1, yaitu memulai baris sama dengan 1. C kurang dari I, yaitu I sama dengan 5. Jadi C akan mencetak angka hanya sampai dengan 4. C lalu C sama dengan increment. Untuk D sama dengan 1, yaitu D akan mencetak kolom mulai dari 1 angka. D kurang dari 5 dikurang C. C sama dengan 1, dan D decrement. Lalu kita akan mencetak kolom D, dan yang terakhir kita akan mencetak
line dari C dan D. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 7, yaitu untuk NTI sama dengan 0, yaitu dimulai dari angka 0 sebagai baris, dan I kurang dari 8, yaitu kita akan mencetak bintang yang kurang dari 8, dan I nya increment. Dan untuk J sama dengan 0, yaitu memulai kolom mulai dari 0, dan J kurang dari 8, yaitu dia hanya mencetak kurang dari 8 kolom. J increment, dan lalu kita akan mencetak angka sebagai bintang, masuk ke if else. Jika I sama dengan J, maka dia akan break, dan jika I plus J sama dengan 8, dia akan break dan mencetak hasilnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Java nomor 9 yang menggunakan tipe data integer I sama dengan 5 titik koma, dan di bawahnya berisikan output for tutup kurung tipe data integer A sama dengan I titik koma, A lebih besar sama dengan 1 titik koma, A min dengan diakhiri dengan tutup kurung. Di bawahnya lagi berisikan output for tutup kurung tipe data integer B sama dengan I titik koma, B lebih besar sama dengan A titik koma, B min tutup kurung. Di bawahnya sistem titik out printer tutup kurung petik 2 tutup kurung titik koma. Di bawahnya diisikan dengan tutup kurawal. Di bawah lagi diisikan output for tutup kurung tipe data integer C sama dengan 1 titik koma, C lebih kecil sama dengan A titik koma, C plus tutup kurung. Di bawahnya sistem titik out print tutup kurung C plus petik 2 tutup kurung. Di bawahnya titik kurawal, dan diisi lagi dengan sistem titik out titik println tutup kurung titik koma, dan diakhiri dengan tutup kurawal. Dan sintak ini akan menampilkan output atau hasil dari seperti ini. Ya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1. Ya, seperti ini hasil sintak tersebut. Oke, kita akan lanjut ke nomor 10. Nomor 10 juga menggunakan tipe data integer n sama dengan 5 titik koma, dan sedangkan outputnya if tutup kurung n lebih besar 3 tutup kurung. Di bawahnya output for tutup kurung tipe data integer I sama dengan 0 titik koma, I lebih kecil n titik koma, I plus tutup kurung. Dan di bawahnya diisikan output for tutup kurung tipe data integer jack sama dengan 0 titik koma, jack lebih kecil n titik koma, jack plus tutup kurung tutup kurawal. If tutup kurung I sama dengan 0 tutup kurung buka kurung I sama dengan n min 1 tutup kurung tutup kurawal. Di bawahnya diisikan dengan sistem out print tutup kurung petik 2 min tutup kurung titik koma. Dan di bawahnya diisikan dengan simbol tutup kurawal. Di bawahnya lagi else tutup kurawal if tutup kurung jack persentase 2 sama dengan 0 tutup kurung simbol dan 2 kali tutup kurung lagi I persentase 2 sama dengan 1 tutup kurung. Di bawahnya kita akan menampilkan sistem titik out print tutup kurung petik 2 gnp tutup kurung titik koma. Di bawahnya tutup kurawal else if sama dengan jack persentase 2 sama dengan 1, dan tutup kurung lagi diisikan dengan simbol dan tutup kurung lagi I persentase 2 sama dengan 0 tutup kurawal. Di bawahnya kita diawali dengan sistem titik out print tutup kurung petik 2 gnj tutup kurung. Di bawahnya diisikan dengan tutup kurawal else tutup kurawal. Di bawahnya sistem titik out titik print buka kurung petik 2 min petik 2 tutup kurung. Dan di bawahnya diisi dengan 3 tutup kurawal dengan 1 berbaris ya. Terus diisikan dengan sistem titik out println tutup kurung titik 2. Terus diisikan lagi dengan 2 tutup kurawal. Dan sintak tersebut akan menampilkan hasil seperti minus ada 5, gnp minus gnp
minus GNJ minus GNJ minus GNP minus GNP minus GNP. Ya, seperti inilah hasil dari sintak tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 2 Kotlin. Nomor Kotlin 2 juga menggunakan tipe data file row sama dengan 5, output for tutup kurung i in row down to 1 tutup kurung buka kurawal. Di bawahnya disingkat dengan output for tutup kurung jack in 1 titik ada 2, satu lagi tutup kurung dan buka kurawal. Di bawahnya dengan diisi lagi dengan print tutup kurung petik 2 simbol $jack tutup kurung, dan di bawahnya diakhiri dengan tutup kurawal. Dan di bawah tutup kurawal kita akan mengetikkan seperti perintah println tutup kurung dan tutup kurawal. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanto. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 8 Java dan nomor 1, nomor 2 Kotlin. Baiklah, ini adalah sintak nomor 8 Java. Di sini menggunakan integer i, j, k, titik koma, integer n sama dengan 5 titik koma. Menggunakan perulangan for, i sama dengan 1 titik koma, i sama dengan n titik koma, i plus plus. Buka kurung kurawal, menggunakan perulangan for, j sama dengan i titik koma, j sama dengan n tutup titik koma, j plus plus, buka kurung kurawal, sistem out print titik buka kurung titik tanda petik titik koma, tutup kurung kurawal, menggunakan perulangan for, buka kurung kurawal, k sama dengan 1 titik koma, k sama dengan buka kurung i kali j tutup kurung bagi 6 atau per 6 titik koma, k plus plus, tutup kurung buka kurung kurawal, sistem out print k plus tanda petik 2 titik koma, tutup kurung kurawal, sistem out print len titik tanda tutup buka tutup titik koma, dan tutup kembali kurung kurawal. Nah, di sini hasil dari sintak yang tadi 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah nomor 1 bahasa Kotlin. Val last sama dengan 5, menggunakan perulangan for, a in last lebih besar dari down to lebih besar dari 1, tutup buka kurung kurawal, for b in a lebih besar down to lebih besar dari 1, tutup buka lagi kurung kurawal, print b, tutup lagi kurung kurawal, print len, buka tutup kurung, tutup kembali kurung kurawalnya. Lalu di sini sintak dari nomor 3 bahasa Kotlin. Val terakhir 5, var pertama sama dengan 1, for a in 1 kurang dari titik-titik kurang dari terakhir min 1 plus 1 tutup kurung buka kurung kurawal, menggunakan perulangan for, buka kurung b in 1 kurang dari titik-titik kurang dari a tutup kurung buka kurung kurawal, print buka kurung tanda petik 2 tanda dolar pertama tutup kurung kurawal plus plus,
Pertama, print lan buka tutup kurung, lalu tutup kembali kurung kurawalnya. Nah, itulah contoh sintak dari bahasa Java dan bahasa Kotlin. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya David Wijaya dan pada video kali ini saya akan membahas persoalan Kotlin dari nomor 4 hingga nomor 10. Oke, langsung saja ke soal nomor 4. Oke, dapat dilihat pada program nomor 4 ini saya mempunyai for less atau variable less yang berisikan 5. Langsung, ini dapat diartikan saya ingin melooping sebanyak 5 kali. Lalu ada for di sini. For j in 1 dapat diartikan j bernilai 1, titik-titik itu dapat diartikan range sampai less. Artinya saya ingin melakukan looping sebanyak 5 kali. Lalu di bawahnya ada for i in less, artinya i bernilai less. Less kita adalah bernilai 5. Lalu down to adalah fungsi untuk mencetak angka. Misalnya ini down to j ya. J itu bernilai 1 di sini, artinya program ini akan mencetak angka dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, lalu saya akan mencetak nilainya. $i, atau dapat disimpulkan saya mencetak variabel i. Lalu untuk mencetak baris, saya menggunakan print learn di sini. Jika tidak ada print learn, maka baris tidak akan terbentuk. Oke, langsung saja kita tes. Nah, ini saya masuk dalam fungsi down to, dia akan mencetak dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, lanjut dalam soal kelima. Oke, dalam soal kelima ini saya mempunyai dua variabel, yaitu file last dan file number. File last ini adalah jumlah perulangan yang saya ingin gunakan, dan number adalah perulangan awal, angka awal yang ingin saya cetak. Jadi, for i in 1 artinya i bernilai 1, range less artinya mencetak perulangan sebanyak 5 kali. Lalu ada for j in 1, j-nya bernilai 1, range ke i. Lalu, untuk mencetak hasil, saya menggunakan print number. Oke. Untuk mencetak seperti soalan sampai 15, maka kita menggunakan fungsi increment. Menggunakan plus number ini artinya karena kita mencetak dari angka 1, maka plus number. Oke, langsung saja untuk mencetak baris kita menggunakan print learn di sini, dan program ini jika kita running maka hasilnya akan seperti berikut. Nah, akan terbentuk pola 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15 dan dari terbentuk secara 5 baris. Oke, untuk nomor 6 langsung saja. Oke, untuk nomor 6 ini diminta untuk membentuk segitiga. Jadi untuk mengakalinya saya membuat 2 kali looping. Looping yang pertama itu jika kita running ya, dapat kita lihat. Looping pertama itu membentuk dari 1 hingga sini sampai ke 5 ini. Looping yang kedua, yang bagian for ini membentuk dari 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah. Oke, langsung saya jelaskan di sini maksud kodenya apa. For less artinya saya ingin melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Lalu for i in 1. I bernilai 1, range to less artinya ada 5 pengulangan di sini. Lalu for j in 1. J itu bernilai 1, range ke i. Lalu print j dengan tipe string. Lalu print learn untuk menciptakan baris. Jika baris kode ini dieksekusi, maka inilah yang akan muncul. Lalu, untuk mengakalinya, karena soal meminta bentuk segitiga, maka saya akan membuat perulangan lagi, yaitu for. Di sini saya membuat variabel y bernilai 1, range to less. Artinya akan ada pengulangan sampai 5 kali. Lalu for y in z. Di sinilah jika yang pertama itu mengulang sebanyak 5 kali, maka yang ke perulangan kedua ini mengulang sebanyak 4 kali, dikarenakan ini range-nya z ini bernilai 1, range 5, artinya akan melakukan pengulangan sebanyak 5 kali, lalu dikurang min 1, min y, dimana yang dapat kita lihat pada program ini y bernilai 1. Lalu untuk memunculkan hasil kita tinggal cetak print z, yaitu ini. Lalu untuk menciptakan baris kita menggunakan print learn, dan jika di running hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk lanjut ke persoalan nomor 7.
persoalan untuk nomor 7 ini akan membentuk segitiga juga, cuma dalam bentuk bintang. Jika kita running, kita lihat dulu programnya akan seperti apa. Oke, dapat kita lihat ini adalah ini ada 5, ini juga ada 5. Oke, dapat kita simpulkan kita cuma perlu membentuk looping seperti tadi, 2 looping ya. Terus kita duplikasi saja dan ditambah down to agar menurun. Oke, langsung saja saya jelaskan. Di sini ada J in 1, artinya J bernilai 1, range to less. Artinya ini akan looping sebanyak 5 kali. For Y in less. Berarti Y bernilai less. Less ini adalah 5. Sesuai looping kita, saya ingin melooping sebanyak 5 kali. Lalu down to 1, mencetak hingga 1. Lalu print ini sebenarnya nggak penting juga, ini nggak berhasil dari percobaan saya ingin mencoba membuat spasi, jadi ini dihapus juga nggak masalah. Lalu langsung ke ini for yang ini X in 1, dapat disimpulkan X bernilai 1, range to J juga bernilai 1. Lalu untuk mencetak sesuai soal adalah bintang, maka kita print bintang, lalu print run untuk mencetak baris. Ini jika kita running baris program ini akan menghasilkan output dari ini, dari bintang 1 hingga bintang ke-5. Lalu untuk mengakalinya saya membuat looping lagi di sini karena saya juga kurang mengerti jika langsung dibuat 1, jadi mengakalinya seperti ini. Lalu ada for J in less. Jadi J bernilai 5. Less kita kan ada 5, lalu down to 1, artinya jika ini angka dia akan mencetak 5, 4, 3, 2, 1, karena ini bintang ya nggak akan kelihatan. Kelihatannya maksudnya dalam range barisnya di sini. Lalu ada for Y in less down to 1. Y bernilai 5 dan turun ke 1. Artinya ini barisnya akan secara terus menurun turun ke 1. Ini ada print lagi, saya ingin membuat spasi tapi tidak berhasil, langsung saja kita hapus, nggak berguna. Lalu ada for X in 1, X-nya bernilai 1 dan range to J. Lalu kita mencetak hal yang sama, yaitu mencetak bintang, lalu print run untuk mencetak baris. Dan jika di running, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti tadi, ya berhasil. Langsung saja kita ke nomor 8. Baik, untuk nomor 8 ini, saya akan melakukan looping sebanyak 5 kali dan saya simpan dalam variabel last. Oke, jadi ini ada var last dan for J in 1. Artinya J bernilai 1, range ke-5. Jadi di sini akan ada 5 kali pengulangan. Lalu di sini ada for Y in 1. Artinya Y-nya bernilai 1 terus menurun hingga akhir. Down to ini bukan akhir, maksud saya sampai variabel less yang berisikan 5, lalu kita print di sini spasi agar rapi. Lalu ada for X in 1. Titik-titik J. Pertama titik-titik ini adalah range, artinya X in 1 itu 1 range J. J-nya 1 di sini ya. Lalu print $X, artinya $X ini kita mencetak variabel X. Lalu kita print learn di sini untuk mencetak baris. Lalu jika kita running, maka hasilnya bentar, ini ada error apa ini? Oh, kotor kodenya. Oke, seharusnya udah nggak error lagi. Kita running dan hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 9. Oke, jika kita running, kita akan melihat hasil outputnya yang seperti ini. Oke, dia membentuk segitiga lancip arah ke bawah. Jadi ini penjelasannya adalah saya menampung for loss, artinya for loss yang berisikan 5, maksudnya di sini saya ingin melooping sebanyak 5 kali. Lalu ada for J in last, artinya J bernilai 5 atau last, lalu down to ke 1. Dapat kita lihat ini programnya menurun terus ke 1. Oke. Dapat kita lihat, lalu kita lalu ada for ini X in last.
dapat kita pahami X ini akan bernilai 5 juga down to J yang yang dimana J ini juga bernilai 5. Ini maksudnya dia akan mencetak 5 baris walaupun akan ada yang kosong. Lalu ada di bawahnya ini saya mencetak spasi agar ini yang saya maksud itu dia akan mencetak tetap 5 baris. Lalu di bawahnya akan ada for Y in 1. Dapat disimpulkan Y ini bernilai 1, range to J. J ini bernilai 5. Lalu kita untuk menampilkan hasilnya kita menggunakan $Y yang dapat disimpulkan saya mencetak variabel Y. Terus kita print learn untuk mencetak baris. Dan jika di running hasilnya akan seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini pada dasarnya logiknya nggak terlalu berbeda jauh dengan codingan Java yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Tapi saya akan menjelaskan di sini perbedaannya saja. Di sini loopingnya sama-sama dengan 5. Gini, kita running aja dulu. Kita akan menghasilkan mencetak ini. Genap-genap, ganjil-ganjil, genap-genap-genap. Logiknya sama dengan Java, cuma pembedanya adalah di sini. Kita menggunakan until last. Artinya, kalau dalam until ini setahu saya, jika bedanya until dengan range ini. Jika kita mencetak menggunakan 1 sampai 5 menggunakan range, maka yang dicetak adalah 1 sampai 5. Jika kita menggunakan until, yang dicetak adalah 1 sampai 4. Jika logiknya dapat saya terangkan, ada I sama dengan 1, I sama dengan less min 1. Maka dapat kita lihat ini mencetak dash ya, atau garis putus-putus begitu. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan turun ke kondisi selanjutnya yang seperti ini. Jika kondisi terpenuhi, dia akan mencetak ganjil, mencetak GNP atau mungkin genap ya. Jadi J dapat disimpulkan J bagi 2 apakah sama dengan 0 dan I bagi 2 sama dengan 1. Jika iya, maka cetak genap. Jika tidak, lanjutlah ke langkah selanjutnya mencetak ganjil. Jika hasil dari ini tidak terpenuhi di kedua ini, maka ada else di sini mencetak ini dash ya, atau garis putus-putus. Lalu untuk mencetak barisnya kita menggunakan print learn di sini. Dan jika di running hasilnya akan seperti ini. Baiklah, saya David Wijaya, sekian dan terima kasih.